Dulu masjid ini kecil, sekarang masjid ini sudah menjadi besar. Kalau kemudian masjid ini tidak dirubah seiring dengan perkembangan zaman, maka mungkin sebagian kita hari ini tidak sholat di dalam masjid, tapi mungkin berada di luar masjid. Ini menandakan bahwa yang namanya perubahan dalam kehidupan itu, baik secara fisik maupun secara lingkungan sosial, adalah satu keniscayaan di dalam hidup ini. Maka siapa yang berani mencoba melawan perubahan itu, maka dia akan digilas dengan perubahan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca beberapa referensi, maka kita akan menemukan bahwa ternyata perubahan ini disebabkan ada beberapa faktor. Ada yang namanya perubahan dikarenakan perubahan alamiah. Itulah yang dinamakan dengan siklus kehidupan kita. Kita menjadi seorang bayi, setelah itu menjadi anak, setelah itu menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya hingga menjadi tua dan seterusnya, hingga kemudian sampai kepada ketiadaan. Begitu juga siklus dalam kehidupan di lingkungan kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan itu disebabkan karena adanya keinginan, adanya aspirasi, adanya harapan, adanya cita-cita. Dan itulah yang dilakukan oleh pendiri Hidayatullah, Allahyarham Abdullah Said. Ada keinginan yang kuat untuk melakukan satu perubahan di dalam hidup ini. Ada cita-cita besar bagaimana terwujudnya satu kehidupan yang islami. Maka ketika dia punya harapan, dia punya cita-cita seperti itu kemudian menggerakkan dirinya melakukan perubahan-perubahan. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor kenapa terjadinya perubahan-perubahan. Hari ini kita tidak lagi berdakwah secara offline semata, tatap muka secara fisik semata, tetapi seorang dai, seorang ustadz, seorang muballigh, dia berbicara di Gunung Tembak hari ini, pada saat yang bersamaan bisa didengar di belahan dunia manapun. Dulu manusia berjalan kaki, kemudian naik sepeda, setelah itu naik kendaraan bermotor, sampai kepada tingkat naik pesawat dan sebagainya. Satu indikator bahwa inilah perubahan-perubahan yang dikarenakan kemajuan teknologi. Bahkan hari ini kita punya yang namanya gadget, punya yang namanya handphone, yang bisa mengkoneksikan kita kemanapun, ke siapapun. Yang keempat, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah faktor lingkungan. Baik lingkungan itu secara fisik maupun lingkungan itu secara sosial. Inilah yang adik-adik sedang rasakan. Ketika Anda berada di rumah Anda, hidup bersama keluarga, ayah dan ibu, saudara, di mana Anda mungkin menjalani kehidupan yang bebas, apa saja yang dilakukan itu terserah Anda. Lalu kemudian Anda berada di satu lingkungan yang lingkungan itu ternyata memaksa Anda, mengkondisikan Anda untuk tidak bisa melakukan hal-hal sesuai keinginan Anda semata. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita memakai pakaian jubah ketika kita melaksanakan sholat di sekitar rumah kita, atau ketika kita tidak berada di pondok pesantren ini. Tetapi karena kita sedang berada di pondok ini, berada di satu lingkungan, yang lingkungan itu punya visi, punya cita-cita, maka kemudian itu merubah cara berpakaian kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.